Kalau nyari motor yang nggak cuma kenceng, tapi juga ganteng, ini dia nih. Ducati Monster 937. Motor satu ini hadir di Indonesia lewat Ducati Indonesia ya kan, dan Yuzon berkesempatan buat nge-review motor satu ini. Gimana sih rasanya kira-kira naik Ducati Monster? Nih bakal gue ceritain. Kalau dari desain, dia jangan dibilang bison modif ya, karena emang tampilannya motor-motor yang ya gitulah ya, kayak naked yang kelihatannya atraktif banget, tapi ini bener-bener beda. Dan kalau kita lihat di lampu depannya, dia punya ciri khas sebuah Ducati Monster dengan lampu bulat, tapi sebenarnya nggak bulat banget. Kalau dulu tuh dia agak lonjong ya, kalau sekarang sudutnya lebih tajam lagi di pinggir-pinggir sininya, jadi bener-bener ngasih sesuatu yang lebih agresif di wajah depannya. Suspensinya upside down, peleknya juga gede nih, pakai ring 17, disnya kanan kiri dan pakai kaliper Brembo M4. Jadi udah pakem banget pasti pengeremannya. Terus kalau di bagian atas ini kelihatan ada sebuah speedometer kecil yang nanti bakal gue kasih tahu apa aja isinya karena banyak banget fitur-fitur yang ada di dalamnya. Terus mundur sedikit ke belakang, ada sebuah tangki yang nyatu sama rumah kuncinya di bagian tengah sini. Jadi kuncinya itu nggak di stang lagi langsung dari tangkinya, tapi masih bisa dikunci stang tanpa harus pindah-pindahin kuncinya ke bagian rangka gitu ya, nggak kayak Rebel atau moge-moge lainnya. Terus di sini tutup tangkinya udah yang model flat begini. Ke belakang dia simple banget, kecil ya kan. Emang didesainnya tuh dia kompak, rapih, dan lampu belakangnya juga tampilnya atraktif banget dan ukurannya lumayan gede. Sementara buat spakbor dia minimalis banget, cuma dari pengalaman gue sih masih oke-oke aja nih, si spakbornya nggak bikin nyiprat ke pengendara lah. Nah, buat di bagian sampingnya bisa dilihat dia punya apa ya, konstruksi atau penempatan mesin tuh yang agak beda dari motor-motor lain ya Kak. Soalnya kalau biasanya tuh motor V-twin gitu ya, atau 2 silinder segaris, dia itu L-twin, jadi bentuknya tuh dia headnya satu di sini, satu di depan sini. Jadi bener-bener di depan motor tuh ada head mesin, dan di bawah jok kita juga ada head mesin yang bikin panas banget ya, terkenal lah Ducati sama panasnya. Terus bisa dilihat juga dia ada lampu sennya di bagian kanan sini, jadi sennya itu nggak di dekat lampu tapi di bagian kanan sini nih lampu sen. Terus beberapa bagian juga terekspos ya, kayak bagian radiator kayak expose, ini tangki reservoir buat radiatornya juga kayak expose. Terus sisanya ya layaknya motor naked lah, agak berantakan emang di bagian sini, tapi itu ciri khas sebuah motor naked. Ke belakang dikit ada swing arm yang gede banget bisa dilihat. Terus ini ada knalpot Leo Fins. Jadi kalau motor ini tuh nggak dapat knalpot racing sebenarnya kalau beli. Jadi Leo Fins ini tambahan sendiri dari Ducatinya, ngasih motor yang udah ada pakai knalpot racing dari Leo Fins. Dan kalau beli knalpot racingnya di Ducati itu bisa disetelin sampai ke mapping ECU-nya. Jadi kalau kita nyalain di sini nanti dia ada tulisannya Racing Evo. Jadi itu yang bikin ketahuan kalau knalpotnya beli di Ducati langsung. Ini speedometernya kalau dinyalain ada logo Ducati, beberapa indikator nyala, terus ada tulisan Racing Evo. Nah, Racing Evo itu yang tadi gue jelasin, karena ini udah di mapping ECU-nya sesuai dengan knalpot yang dipasang. Nah, di sini banyak banget informasi yang bisa dilihat dari mulai kiri pojok atas dulu deh. Ini ada fuel meter, jadi fuel meternya bukan kayak motor biasa yang pakai jarum gitu, berapa bar enggak, tapi dia langsung range itu di 161 km lagi harus isi bensin. Di bawahnya dia ada lap, jadi ada time lapnya. Jadi kalau misalnya kita track day gitu ya, itu dia bisa kecatat di sini time lapnya. Terus ini ada indikator side stand, artinya standar sampingnya lagi dipakai. Ada speedometer, di bawah ini ada odometer yang bisa diganti-ganti juga informasinya. Ada odometer, terus ini ada temperatur udara di sekitar kita. Jadi sekarang temperatur ada di 43 derajat Celcius. Terus ini ada indikator lampu, ya kan, otomatis. Jadi lampunya dia itu otomatis. Kalau misalnya lagi siang dia cuma lampu DRL aja yang bulat nyala, tapi kalau udah malam dia bakal ngebaca dan bakal nyalain lampunya sendiri. Dan panel meter ini juga akan berubah tampilannya. Jadi kayak sekarang ini dia ngebacanya gelap, makanya dia warnanya hitam. Tapi kalau udah siang, kita jalan di siang-siang, dia warnanya bakal putih. Terus di sini ada indikator tachometer, putaran mesin ya kan. Di sini ada penunjuk jam. Ini ada indikator transmisi, dan ini banyak banget di sini nih. Ada DQS, ada DTC, ada ABS, ada DWC. Nah, di sini dari DQS itu Ducati Quick Shifter, terus DTC ini Ducati Traction Control, ABS biasa kayak di motor-motor biasa, DWC ini Ducati Wheelie Control. Jadi bisa diatur
kita bisa wheelie apa enggak di motor ini, dan ini ada levelnya semua. Kalau quick shifter itu pasti on dan off doang. Terus kalau traction control, ABS dan wheelie controlnya itu bisa diatur settingannya. Kita mau yang seberapa, jadi bakal dibatasin sesuai dengan settingan kita di sini. Di bawahnya ada temperatur mesin, sekarang 83 derajat Celcius. Nah, sekarang kita bicara soal spesifikasi mesin. Kalau mesinnya itu dia Ducati Testa Stretta, aduh ribet banget bahasanya, 11 derajat. Itu yang mengindikasikan dia L-twin mungkin ya, atau apanya gue nggak ngerti juga. 2 silinder, 937 cc, DOHC dengan klep Desmodromic. Emang klep Desmodromic tuh diturunin dari MotoGP ya, terus dipasangin di motor-motor produksi masalah si Ducati. Tenaganya itu sampai 111 horsepower dan torsinya sampai 93 Nm. Terus kalau dilihat di sini mesinnya kayak kok jelek banget gitu, karena ini sebenarnya cover mesin. Jadi ini nggak kelihatan langsung mesinnya, karena kalau kita duduk nih kaki bakal ke sini, makanya dikasih cover begini nih, plastik. Sekarang kita coba duduk di atasnya yuk. Nah, buat posisi duduknya, si Ducati Monster 937 ini pertama kali gue cukup kaget karena ternyata nggak tinggi-tinggi banget motornya. Bisa dilihat gue bisa menapak dengan sempurna kanan dan kiri. Dan kakinya masih nekuk banget, nggak terlalu yang lurus gitu ya. Jadi mungkin buat ketinggi gue kan 170 cm, mungkin buat yang di bawah gue sedikit masih aman lah buat naik motor ini. Terus buat stang kemudi dia lebar banget dan masih ada karakter sportinya. Dimana karena pas duduk pas megang stangnya begini, badan kita tuh agak maju ke depan, walaupun nggak kayak motor sport yang bener-bener nunduk banget, tapi ini lumayan lah majunya. Terus pas kaki naik, ini tuh nekuk banget cuy. Jadi bener-bener kayak sebuah motor sport gitu, lu harus kaki lu nekuk banget biar kalau pas lagi cornering gitu tuh footstep dengan menyentuh ke aspal dengan mudah gitu. Dan bobotnya juga enteng banget ternyata, begitu gua tadi naikin di standar samping ke berdiri begini, enteng karena emang beratnya cuma 180 kilo, mungkin mirip-mirip lah ya sama motor-motor 250 cc gitu. Dibandingin kayak motor moge-moge lain yang pernah kita review kan, Royal Enfield, Harley Davidson itu di atas 200 kilo semua, jadi bener-bener berat. Nah ini pindah ke sini enteng banget rasanya. Soal impresi berkendaranya, performa ya yang nggak usah ditanya lagi sih. Ducati dengan mesin 937 cc, 2 silinder, tenaga 111 horsepower, torsinya 93 Nm, itu bener-bener ngasih jambakan yang bener-bener gila banget. Jadi gue sempet, karena di sini ada 3 mode berkendara ya, ada urban, ada touring, ada sport. Gue pertama kali nyoba tuh langsung di touring gitu. Dan di touring ini gue nggak expect karena gue kira nggak bakal seliar itu, tapi ternyata tuh cukup liar dan buat di dalam kota tuh masih agak kagok ya. Apalagi kalau kita di dalam kota yang banyak macet gitu-gitu. Jadi gigi satunya pun kayak nggak mau diajak pelan gitu motornya. Jadi kita harus loncat-loncat gitu, jadi mendingan kadang gue pindahin gigi 2 sekalian gitu, jadi agak boyo dikit tapi yang penting nggak terlalu ganggu kenyamanan gue berkendara. Terus pas gue coba di sport, itu bener-bener apa ya, tadi gue mungkin ada footage-nya, nggak tahu mau dimasukin apa enggak sama editor. Itu sempat wheelie cuy, jadi power wheelie. Itu gue juga nggak nyangka karena emang lagi butuh ngambil gambar yang nyalip gitu, gue bejek gasnya, itu bener-bener naik ban depan, walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Mungkin karena diatur sama Ducati wheelie control tadi ya, jadi loncat, gua ban depan ngangkat tapi nggak tinggi-tinggi banget, dan itu gue cukup kaget sih. Dan kalau kita nggak biasa ya naik motor-motor yang tenaganya sebesar ini, mungkin bakal jadi takut gitu, karena emang kita misalnya orang biasa berkendara dengan tangan megang tuas rem gitu. Nah kalau di motor ini gue ngerasanya harus benar-benar digenggam tuas gasnya, biar kalau kejambak itu tangan kita nggak lepas dari tuas gasnya ini. Nah, kalau di urban itu yang paling enak. Kenapa? Karena emang dari gigi 1 kita pakai di jalan macet-macet pun, atau yang pelan-pelan gitu di sekitar 20-30 km per jam, itu nggak kagok gitu. Jadi mesinnya tuh nggak minta digas lagi. Jadi kita jalan santai pun masih oke banget. Terus buat handling ya karakternya emang masih kerasa sport banget, walaupun dia nggak pakai stang jepit kayak motor sport ya. Gue buat belok-belok tuh masih enak banget, ngebanting badan ke kanan ke kiri. Dan motornya stabil banget, mungkin karena pakai bannya juga Pirelli Diablo Rosso, juga, jadi gue belok dalam kecepatan pelan pun miring dengan semampu gue, itu masih enak banget di motor ini, nggak kayak geol-geol atau gimana. Paling kalau geol-geol masalah di tenaga, ketika kita buka gas dia agak kaget, jadi ngilangin keseimbangan. Suspensi juga enak, walaupun dia karakter sport tapi empuk. Terutama suspensi belakang nih masih empuk banget. Suspensi depan masih oke lah, tapi
masih kerasa firmnya gitu, jadi nggak terlalu empuk kayak suspensi belakang. Buat kesimpulannya, motor ini ya emang bener-bener motor hobi sih, karena emang yang gue rasain buat harian panas banget, apalagi headnya di bagian sini kan yang satunya. Knalpotnya nongol di bagian sini nih, belakang sini. Jadi bener-bener panasnya tuh bukan lumayan lagi sih, emang Ducati terkenal panas, tapi yang gua cukup beda daripada Ducati yang lama itu nggak sampai nggak sampai biji. Jadi cuma di bagian paha dalam aja panasnya. Jadi kalau lo buat harian sih enggak lah ya, mungkin motor hobi buat San Mori gitu. Kalau buat touring masih oke, cuma buat kompartemen barang bawaan tuh susah banget di sini karena joknya belakangnya juga kecil. Ya emang motor hobi aja sih, dan harganya dia 458 juta untuk on road Jakarta, belum termasuk knalpot ini ya, jadi masih dapat knalpot standar. Ya harga segitu sih emang bener-bener bukan kaum mendang-mending lah yang beli, karena emang yang ditawarin juga banyak banget. Kaliper Brembo, shock Öhlins, upside down di depan, master remnya juga Brembo, koplingnya udah hidrolik dari Brembo juga, fitur-fitur yang tawarin juga banyak gitu, dan ini diimpor langsung dari Italia, jadi ya harganya memang bukan buat kaum menang-mending. Jadi gimana menurut lo? Berikan pendapat lo di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video review otomotif berikutnya. Sampai jumpa di next video. Dadah!